Three, two, one. Hai, Assalamualaikum, salam kenal, nama saya Muhammad Robil Ansani, saya biasa dipanggil Biul. Saya merupakan mahasiswa Gunadarma, jurusan Manajemen, Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai resiko. Resiko merupakan suatu dampak atau akibat dari suatu keadaan maupun tindakan yang bersifat kurang menyenangkan, merugikan, maupun membahayakan, menurut KBBI Online versi 2.8. Risiko itu bisa diprediksi dan diperhitungkan, baik berdasarkan pengalaman, ramalan, ataupun berandai-andai. Resiko tidak bisa dihilangkan, akan tetapi bisa ditekan dan diminimalisir dampaknya. Contoh resiko sederhana, yaitu kebakaran pabrik. Kita bisa mengidentifikasi resiko itu berdasarkan pencegahan, pengendalian saat kejadian, dan tindakan penanganan setelah kejadian. Contohnya, kebakaran pabrik. Yang pertama, untuk resiko pencegahan, jauhkan barang yang mudah terbakar dari api. Yang kedua, untuk pengendalian saat kejadian, sediakan alat pemadam kebakaran. Jadi kalau saat itu terjadi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Yang ketiga, adakan asuransi kebakaran gedung. Jadi walaupun sudah terjadi, kita masih mempunyai asuransi. Next, kita akan fokus ke resiko kredit. Resiko kredit apa sih sebenarnya resiko kredit itu? Resiko kredit terjadi apabila pihak peminjam tidak bisa memenuhi kewajiban atau prestasi atas pinjaman yang dilakukan. Dan biasanya terjadi pada sistem perbankan. Nah, resiko ini banyak terjadi karena beberapa situasi. Yang pertama, karena krisis ekonomi atau inflasi. Yang kedua, tingkat bunga yang naik turun. Yang ketiga, nilai tukar yang berubah-ubah. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang melambat. Nah, lalu bagaimana sih bank itu menyikapi hal tersebut gitu ya? Adapun di sini 5 langkah atau 5 kerangka analisis yang dipakai untuk menilai resiko kredit terhadap calon penerima kredit. Nah, yang pertama, bank akan mengidentifikasi bagaimana karakter dari si calon penerima kredit. Yang kedua, kapasitasnya seperti apa. Yang ketiga, kapital atau uang yang didapat atau yang dipunyanya. Yang keempat, kolateral atau jaminan apa yang dimiliki oleh calon penerima kredit. Yang kelima adalah kondisi. Kondisi di sini baik fisik, mental, ataukah bisa atau tidak, layak atau tidak untuk menerima pinjaman. Next. Nah, itu kan tadi sebelum melakukan tindakan, Bang melakukan 5 rangka analisis tadi atau 5C. Sekarang bagaimana kita menilai suatu bank itu baik gitu ya. Nah, di sini bisa melakukan namanya status kolektabilitas dalam dunia perbankan. Nah, diklasifikasikan oleh Bank Sentral menjadi 5 status atau 5 call atau kolek dari yang tinggi hingga yang terendah, yakni yang pertama lancar. Nah, lancar di sini maksudnya pihak peminjam itu lancar bayar dan tidak ada tunggakan sama sekali dan lancar biaya bayarnya. Yang kedua, dalam perhitungan khusus atau DPK. Nah, biasanya pihak peminjam itu tidak bisa melunasi ataupun menunggak kurang dari 90 hari dari jatuh tempo atau sekitar 3 bulan. Nah, kalau misalkan dikategorikannya kurang lancar atau KL, berarti pihak peminjam itu tidak bisa melunasi ataupun tidak membayar dari jatuh temponya itu sekitar 1 sampai 6 bulan atau 91 sampai 120 hari. Nah, kalau misalkan dia kategorinya diragukan, berarti dia itu tidak bisa memenuhi prestasinya pada saat 121 atau sampai 180 hari sejak dia meminjam atau jatuh tempo. Nah, ini biasanya lebih dari 4 bulan. Nah, kalau misalkan dia kredit macet, berarti dia tidak bisa membayar pinjaman tersebut lebih dari 180 hari. Makanya itu dikategorikan kredit macet. Nah, suatu bank yang baik adalah yang nilai rata-rata kreditnya itu di fase lancar ataupun dalam perhatian khusus. Kalau misalkan bank di kolektabilitasnya itu adalah rata-rata kredit macet, berarti bank tersebut tidak baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.